Pernikahan beda usia. Bab 207. Seva lalu bangun kembali, mengambil ponselnya dan menghubungi teman satu kelas saat kuliah, Lala. Daripada memikirkan sang suami yang pasti sedang bercampur keringat dengan calon madunya, Seva lebih baik fokus pada kuliahnya yang akan dimulai minggu depan. Seva baru selesai mandi air hangat saat ia keluar dari kamar mandi dan ia terkejut melihat suaminya tiduran di atas ranjang. Dengan kedua kaki dibiarkan menjuntai ke bawah. Seva mengeratkan handuknya yang ia lilitkan di badan ketika suaminya bangun lalu duduk di tepian ranjang itu. Netra abunya menatap liar inci per inci tubuh Seva yang masih basah dari ujung kaki sampai rambut. Azam masih diam. Hanya tatapan matanya saja yang bicara dan ada kabut amarah di sana. Teringat sebuah foto yang masuk ke ponselnya beberapa saat lalu. Seva tak peduli apa yang menyebabkan suaminya begitu. Ia lalu menuju kopernya dan mengambil baju lalu akan ke kamar mandi. Untuk ganti baju di sana. Mau kemana? Tanya Azam. Ganti baju. Jawab Seva. Kenapa gak di sini? Pertanyaan Azam membuat Seva berbalik melihat pria itu. Ada kamu, Bang? Jawab Seva lagi. Azam menarik sudut bibirnya. Tercipta senyum tak biasa di sana. Senyum yang sama yang Seva lihat saat Azam memaksanya dulu. 44. Ada aku. Kamu takut tubuh kamu dilihat sama suami sendiri, tapi pintu villa gak dikunci saat mandi. Biar apa? Biar ada yang masuk. Biar Tama masuk. Here we go. Azam sudah ketularan pacarnya untuk paling victim. Dia yang habis selingkuh seharian dengan si Hello Dangdut dan sekarang menyerang Seva. Sekalian saja Seva layani. Iya saya Aang. Aku sengaja, biar Mas Tama masuk. Ajak mandi sekalian kalau mau. Jawab Seva kesal lalu melangkahkan kaki ke kamar mandi. Tanpa diduga, Azam bangun lalu mengejar Seva dan melingkari perutnya. Abang, apa-apaan? Teriak Seva mencoba melepaskan diri. Tapi Azam mengangkat tubuh Seva di bahu. Nya, abang, turunin. Enggak mau. Teriak Seva memukuli punggung Azam dan menggerakkan kakinya agar Azam mau menurunkannya. Bang, masa Tama boleh diajak mandi, aku enggak. Seva melongok mendengar jawaban Azam. Enggak bang, aku bercanda bang. Gak mungkin. Turunin, turunin. Jeritan Seva tak didengar pria jangkung itu. Ia tetap memanggul tubuh Seva. Baju yang dibawa Seva pun terjatuh dan handuknya hampir terlepas karena La terus bergerak. Turunin. Gak mau. Seva merasa tubuhnya melayang dan diturunkan di bawah keran shower yang tak menyala. Handuk yang hampir terlepas, ia eratkan kuat-kuat. Tubuh belakangnya merapat pada dinding. Kedua tangan Azam bertumpu di sana. Mengurung tubuh kanan dan kirinya hingga Seva tak bisa lari. Keduanya saling memaku pandangan mereka. Tak ada raut wajah ketakutan seperti dulu lagi. Seva kini menantangnya dengan mata menyala. Azam tersenyum, merundukkan tubuhnya mencapai bibir Seva untuk dikecupnya. Namun Seva menghindar, hingga hanya mengenai pipinya saja. Azam terkekeh. Ia tak kehabisan akal. Tak diperkenankan untuk mencium bibirnya, Azam menelusuri pipi mulus Seva dengan ciuman basah menuju bawah telinga. Kedua tangan Seva terkepal. La coba mendorong Azam namun teringat jika tubuhnya memang hak suaminya. Seva hanya bisa menggelinjang-geli dan mencengkeram erat ke meja bagian dada Azam, saat pria itu mengulum daun telinganya. Lalu turun ke rahang dan dagu. Seva berpikir apakah Azam merindukannya. Kamu, wangi, ucap Azam. Seva memejamkan mata tak tahu harus apa di mana cumbuan pria itu sampai di dadanya meski masih tertutup handuk. Tolong diam.
Bisik Azam pelan melihat Seva selalu bergerak. Bahkan Azam menahan kedua pinggulnya agar tak pergi. Balas dendam, kamu kurang cantik sayang. Kasihan Tama kalau cuma kamu jadikan pelarian. Kamu punya suami yang bisa kamu sentuh. Kenapa harus repot-repot menggoda Tama? Seva tak mengerti dengan apa yang dikatakan Azam. Ia coba menahan tubuh tinggi Iyu tapi tak bisa. 45. Maksud kamu apa bang? Balas dendam apa? Seva meringis dan sedikit berjinjit mencoba menjauh menahan geli. Azam tak menjawab. Saat itulah, dengan tak sengaja, Seva menarik bagian depan kemeja suaminya dan nampaklah tanda-tanda merah di leher pria itu. Netra coklat Seva berpendar lebar, dadanya naik turun menahan nafas kasar. Rupanya Azam habis bercumbu dan kini coba menyentuhnya juga. Seva menangis lalu dengan sekuat tenaga mendorong suaminya. Brugegeha. Tubuh Azam jatuh ke lantai. Ia melongo. Baru saja akan naik ke khayangan, lalu dihempas dan jatuh. Tenaga Seva tak seberapa dibandingnya. Namun karena tadi masih digelung gairah, Seva bisa dengan mudah mendorongnya. Seva? Tanya Azam kaget. Seva merapikan handuk bagian atasnya lalu menatap benci Azam. Jijik aku dipegang sama tangan, sama bibir yang habis nyentuh perempuan lain. Tanpa bicara lagi, Seva langsung berlari sambil menangis ke kamar satunya. Azam masih terduduk. Tak ingin mengejar. Ini semua gara-gara tante. Pranggege. Suara guci yang dipecahkan Alea saat mengamuk pada Hilda yang kini menutup telinganya merasa takut akan kemarahan Alea. Karena gara-gara Hilda lah, Azam tiba-tiba pergi dari kamarnya dan mengacaukan semua rencananya. Beberapa jam sebelumnya. Kamu gila Azam. Ucap Alea saat Azam mengatakan jika alasan pernikahannya dengan Seva adalah karena ia menodainya. Di malam yang sama dengan kepergian Alea ke Jerman. Ya, aku gila. Padahal mama bilang dia adik angkatku dan kami adalah keluarga. Kami harus saling menyayangi. Tapi aku mabuk waktu itu dan hilang akal sehatku. Ucap Azam pada Alea. Sebenarnya, Alea masih ingin menyiksa pria itu dengan perasaan bersalahnya dengan mengunci pintu dan tak membiarkan Azam masuk. Namun, ia tak mau melakukan kesalahan lagi. Ia turunkan egonya. Biarkan Azam masuk, duduk di sofa kamarnya dan mengatakan kejadian sebenarnya. Bulir bening mengalir dari netra indahnya. Jadi sebegitu frustasinya kamu waktu aku tinggal saat itu? Tanya Alea. Azam menoleh ke arahnya. Aku hampir gila waktu itu, Alea. Alea mengangguk. Ia menangis. Menangkup wajah Azam dengan kedua tangannya. Betapa egoisnya aku gak tahu kalau ternyata cinta kamu begitu besar dan gak bisa hidup tanpa aku. Maafin aku Azam, lirihnya sambil terisak. No, Alea. Jangan minta maaf. Semua salahku. Coba aku gak gelap mata, aku gak akan merusak Seva. Pernikahan ini gak akan terjadi. Seva bisa menikmati masa remajanya dan kita masih tetap bersama. Keduanya saling berpandangan. Alea bisa melihat ketulusan di netra abu yang selalu memabukkannya. Pria muda yang selalu bisa mengunci hatinya. Alea sadar, Azam mencintainya. Ia hanya terjebak akan tanggung jawabnya. Kamu masih mencintai aku? Tanya Alea yang dibalas anggukan kepala oleh Azam. Alea tersenyum lebar terharu lalu memeluknya. I love you. I love you. Aku selalu cinta kamu. Azam mengelus surai lembut itu. Jangan pernah meragukan aku Alea, satu-satunya wanita yang aku cinta setelah mama itu cuma kamu. Ujarnya lagi dengan pelan.
Ungkapan hati yang paling dalam dari seorang pria yang tumbuh dewasa dalam buayan Alea. "Kamu mencintai istri kamu?" tanya Alea dalam pelukan Azam. Untuk beberapa saat, Alea menanti jawaban namun tak kunjung dia dapatkan. Pelukan itu punlah lepaskan. Ia menanyakan lagi pertanyaan yang sama namun kali ini sambil menatap Azam demi mencari jawaban sebenarnya di sana. "Azam, lihat aku. Kamu cinta istrimu, iya?" "Enggak, tentu aja enggak," jawabnya cepat. Alea yang bahagia mendengarnya lalu memeluk Azam erat dan mencium pipinya. "Kamu milik aku seorang, milik aku." Azam tertegun karena ia merasa telah berbohong. "Ya, bohong." Jawaban Azam tak lain hanya seperti ban pecah yang berbunyi nyaring saat ada tekanan lalu setelahnya malah menyisakan kehampaan. Namun ia tegaskan berkali-kali pada hatinya bahwa dia memang tidak mencintai Sheva. Apapun yang akan dia lakukan selama ini pada Sheva adalah bukti kesungguhan pertanggungjawabannya. Alea mengangkat wajahnya. 47. "Jadi rencana kamu setelah ini apa? Kamu akan ceraikan Sheva dan nikahi aku? Setelah tanggung jawabmu selesaikan?" "Ah, kenapa?" Alea tersenyum dengan cantiknya, lalu naik ke pangkuan Azam. Menghadap kekasihnya itu, ia gelung rambutnya ke atas, hingga memperlihatkan leher jenjangnya yang menggoda. Spot favorit Azam yang suka lama-lama melabuhkan wajah di sana. Alea mencium samar bibir kekasihnya. Ciuman pertama mereka setelah perpisahan. Azam hanya diam. Bahkan ia biarkan Alea mencumbunya di leher dan dadanya. Inilah yang Azam sukai dari Alea. Kadang saat lelah, Alea akan menghiburnya dan selalu bisa membuat moodnya membaik. "Kamu sering seperti ini sama istrimu. Mana lebih bisa memanjakan kamu? Aku atau dia?" Azam meringis saat Alea menghisap lehernya. Alea tersenyum puas. Azam masih tetap yang dulu. Selalu memujanya dan selalu menyukai sentuhannya. "Kapan kamu ceraikan dia? Dia masih sangat muda sayang, bebaskan dia. Dia gak bisa mengimbangi kamu. Hanya aku yang bisa, biarkan Sheva bahagia dengan hidupnya. Tugas kamu sudah selesai dengan bertanggung jawab. Jangan menyiksa diri bersamanya sayang. Kamu harus fokus ke aku dan Sheva bisa mencari pria lain." Azam membuka matanya saat Alea berkata demikian. Ia jadi teringat ucapan istrinya yang akan mencari pria lain. Azam menangkap tangan Alea yang kini mulai meraba pahanya. "Aku kangen Azam, hampir 1 bulan." Alea menatap Azam. "Kenapa? Mau di sana aja?" tanya Alea sambil turun dari pangkuan Azam dan menunjuk ranjangnya. Azam tak menjawab. Alea kembali mencium sudut bibir Azam. Saat itulah, pintu kamar yang bersebelahan langsung dengan sofa besar ini terbuka. Rupanya Hilda yang datang dengan tergesa dan ceria. "Alea, coba lihat, akhirnya, Tante punya fotonya Nyonya WANGPED itu." Alea membulatkan mata mendengar ucapan sang tante. Hilda sendiri yang melihat ada seorang pria yang tak lain adalah Azam, di samping keponakannya langsung menutup mulut dengan kedua tangan. Raut wajah kecemasan tertera jelas di wajah wanita paruh baya tersebut. Dia kesulitan menelan salivanya sendiri ketika melihat Azam bangun dari duduknya dan menghampirinya. Alea sangat geram. Tantenya ini main bicara langsung tanpa melihat dulu apakah ada orang di sini atau tidak. Azam," sapa Hilda. "Tante, gak tahu kalau kamu lagi ada di sini. Silakan gunakan waktu kalian ya." "Tante pergi dulu." "Tunggu," cegah Azam. Hilda memejamkan matanya erat kemudian berbalik dan menatap pria berdarah Sumatera Eropa itu. "Ya, Azam. Tante bilang tadi punya foto Nyonya WANGPED." "Apa foto istriku? Sheva?"
Hilda yang memang sengaja menyuruh orang untuk membuntuti Sheva dan memotonya. Kemudian berpikir kalau ini adalah hal yang sangat bagus untuk membuka mata Azam bahwa istrinya sudah selingkuh. Tante harap kamu gak kecewa dengan foto yang tante kasih ini. 48. Alea akan menghentikan tantenya itu. Namun terlambat. Foto Sheva bersama dengan Tama yang sedang tertawa di sebuah kafe itu sudah dilihat Azam. Netra abunya bagai menyala. Alea sudah sampai di sampingnya dan ikut melihat foto tersebut. Azam, aku pulang dulu. Tanpa bicara lagi, Azam keluar dari rumah Alea. Azam, nanti aku telpon. Ucapnya cepat dan tak lama pergi keluar mencari taksi. Karena ini kompleks perumahan, Azam berlari cepat ke gerbang untuk mencari kendaraan umum. Ia tolak membawa mobil karena mobilnya dipegang Rahul untuk mengantar Sheva ke sana kemari. Alea murka melihat Azam langsung pergi. Dadanya kembang kempis melihat Azam. Dengan langkah penuh amarah, Alea masuk ke dalam rumah untuk menemui sang bibi. Saking marahnya, Alea membanting guci besar terlebih dahulu dan membuat tantenya takut. Bukannya itu bagus, kalau dia tahu istrinya selingkuh. Tante gak paham. Aku mau ikat Azam selamanya. Aku mau dia milih aku dibanding istrinya. Aku mau hamil anak Azam. Apa? Hamil? Tanya Hilda terkejut karena setahu dia keponakannya ini tidak menginginkan kehamilan dan punya anak karena akan merubah bentuk tubuhnya. Coba jelaskan pada tante kamu mau hamil anak Azam. Alea terduduk di atas kursi kemudian memegang kepalanya yang pusing. Kenapa harus repot-repot hamil? Azam sangat mencintai kamu. Mudah bagi kamu untuk menyetir dia. Alea terdiam sebentar mencoba untuk menghirup udara sebanyak mungkin. Dia menghapus air matanya yang keluar, kemudian baru mau berbicara dengan Hilda. Aku merasa walaupun dia sangat mencintai aku, tapi sekarang lain keadaannya. Dia sudah menikah dan otomatis keluarga besarnya akan mendukung istrinya. Sedangkan aku hanya akan menjadi orang di balik punggung Azam. Ucap Alea. Kita tahu siapa keluarganya tante, pasti mereka akan meminta Azam untuk menjauhi aku. Tapi apa? Tapi dengan adanya anak, mau tidak mau keluarganya harus menerima aku. Ujar Alea, penuh ambisi. Ia sudah kalah start dengan wanita kecil bermulut pedas seperti istri Azam itu, maka dia juga harus menggunakan otaknya sebelum keluarga akan mengambil tindakan, maka dia harus terlebih dahulu mengandung benih penerus WANGPED tersebut. Dengan begitu, aku akan tetap jadi Nyonya Rohichan dan mengambil alih perusahaan yang seharusnya memang milikku, jawab Alea yang membuat Hilda terharu lalu ikut duduk dan memeluk keponakannya. Sabar sayang, gak akan lama lagi semuanya adalah milikmu dan pasti akan kembali jadi milikmu, tante yakin itu. Ucapnya lagi. Sekarang, kita susun rencana lagi. Kamu bisa ajak Azam ke rumah ini lagi atau ke hotel. 49. Saat gadis-gadis seusianya bersenang-senang menikmati masa remaja dengan hangout bersama teman-teman sebayanya, nonton, cari kesibukan di luar, atau bergaya, bergoyang di depan lensa dan tak jarang juga ada yang meliupkan tubuh bergaya seksi, Sheva Zehra sedang memikirkan nasibnya. Mengunci rapat kamar satunya yang menghadap ke lapangan, Sheva berdiri di jendela besar tersebut. Ia merenungi tindakannya tadi yang mendorong Azam. Ia memeluk dirinya sendiri. Tak sudi disentuh setelah ia menyentuh perempuan lain. Malam telah memeluk bumi. Rintik-rintik hujan mulai membasahinya pula. Lampu temaram kamar villa membuat Sheva seperti berada di negeri dongeng indah sekali. Ia menatap peraduannya. Malam pertamalah tidur sendiri setelah menikah tidak di ruangan yang sama dengan suami, meski tadi terdengar Azam mengetuk pintu dan ingin masuk, namun Sheva membiarkannya di luar.
Hujan pun turun dengan derasnya. Satu hal yang Sheva minta. Semoga tidak ada petir. Azam bangun dari tidurnya. Mengerjapkan mata dan mencoba menyesuaikan cahaya yang masuk di retinanya. Azam teringat kalau dia sedang berada di villa. Ia lalu turun dari kasur. Berniat untuk ke kamar mandi dan sarapan. Villa ini dilengkapi toaster dan teko listrik. Biasanya Sheva akan menyiapkan sarapan ketika di rumah. Mungkin kali ini pun Sheva akan melakukannya. Karena kemarin mereka makan makanan hotel yang tidak cocok bagi Azam. Tapi harapan Azam kosong setelah melihat kamar Sheva terbuka. "Sheva,